Beberapa kali ini kan juga banyak teman-teman yang menghubungi saya, baik WA maupun telepon, nanyakan kan mereka kan tahu kalau saya dari Fakultas Kehutanan ya UGM, ada nanyakan, tok, betul nggak Jokowi itu lulus? Saya bilang ya betul, kuliahnya sama masuk sama, lulusnya juga pas kebetulan sama dengan saya kan Pak. Ya betul gitu loh. Jadi kan ada yang bilang, drop out DO gitu kan di tengah jalan karena IP-nya di bawah 2. Enggak, Pak Jokowi itu IP-nya 3 lebih daripada 3. Sama dengan saya. Kalau saya itu IP-nya 305, beliau kelihatannya lebih daripada saya malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lama kita dipaksa menonton sandiwara murahan, di mana kita tahu bahwa Roy Suryo dan gerombolannya memerankan diri sebagai pahlawan ijazah palsu, sahabat. Padahal mereka cuma barisan sakit hati yang haus panggung. Dan hari ini tirai kebohongan itu disobek oleh fakta. Sahabat-sahabat Pak Jokowi seangkatan di UGM muncul dalam reuni Fakultas Kehutanan Angkatan 80. Satu persatu dari mereka membawa bukti hidup bahwa benar Jokowi kuliah satu angkatan dan sama-sama di wisuda tahun 1985. Ini bukan katanya, bukan hoax TikTok, tapi saksi mata asli yang ikut kuliah bareng, ngerjain skripsi bareng, bahkan wisuda bareng, sahabat ya. Sementara itu kita tahu Roy Suryo cuma bisa menggonggong seperti anjing yang lagi kelaparan dari luar pagar. Tak punya bukti, tak pernah kuliah bareng. Tetapi saya ngotot bilang ijazah Pak Jokowi palsu, skripsinya palsu. Ini tentu bukan kritik, ini namanya dendam yang dibungkus dengan kedunguan yang akut. Saya masuk di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan itu bersama dengan Pak Joko Widodo. Itu juga satu angkatan dengan saya, masuk di tahun 1980. Kalau saya itu nomor mahasiswanya 1696, kalau nggak salah 1681, jadi duluan beliau ya. Artinya urutannya, ya, beliau lebih dulu datang, mungkin dari Solo kan, jadi lebih cepat datangnya. Ya. Kalau saya kan waktu masih dari Semarang, nah itu. Jadi itu mulai kuliah pertamanya dengan beliau ya. Nah, terus dalam perjalanan berteman dengan Pak Jokowi gimana Pak? Oh ya, waktu itu karena saya kan dari Semarang ya. Jadi saya tuh kalau Sabtu Minggu kadang pernah juga main ke rumahnya Pak Joko Widodo waktu itu ya. Kawan-kawan ya, banyak kan yang rumahnya di Klaten, di Solo. Saya biasa main ke sana gitu. Termasuk dengan Pak Bambang Priambodo itu juga kan di Klaten. Terus langsung ke tempatnya almarhum Joko Santoso, kemudian ke Pak Joko Widodo. Itu yang di Solo ya. Kadang main sampai ke Tawangmangu, sampai ke Sarangan juga itu. Biasa. Namanya anak muda kan, naik motor. Gitu. Saya itu masuk tahun 80, kemudian selesai itu dapat ijazah itu tanggal 5 November tahun 1985. 5 November. Jadi sama-sama dengan Pak Joko Widodo. Pas ya, Pak Joko Widodo juga sama. Wisudanya bareng? Wisudanya bareng. Jadi ada 17 orang, Pak. 17 di angkatan 1980 itu di November tahun 85 ya. Tanggal 19 November itu wisudanya. Berinteraksi. Ya, karena kan enggak banyak yang dari Fakultas Kehutanan, cuma 17 orang kalau nggak salah ya. Termasuk mungkin foto-foto atau makan bareng gitu? Oh enggak, hanya foto-foto aja karena kan masing-masing ada bawa keluarga kan. Pak Joko Widodo kelihatannya ada orang tuanya. Saya juga ada orang tua. Jadi kan habis selesai foto-foto sudah. Kan beberapa kali ini kan juga banyak teman-teman yang menghubungi saya baik WA maupun telepon, nanyakan kan mereka kan tahu kalau saya dari Fakultas Kehutanan ya UGM, ada nanyakan, tok, betul nggak Jokowi itu lulus? Saya bilang ya betul, kuliahnya sama masuk sama, lulusnya juga pas kebetulan sama dengan saya kan Pak. Ya betul gitu loh. Jadi
Kan ada yang bilang, drop out DO gitu kan, di tengah jalan karena IP-nya di bawah 2. Enggak, Pak Jokowi itu IP-nya 3 lebih daripada 3. Sama dengan saya. Kalau saya itu IP-nya 305, beliau kelihatannya lebih daripada saya malahan. Salaman. Salaman aku tadi, ada foto, ada Ngobrol? Ya, ngobrol sebentar. Sampai di sini hanya ada dua kemungkinan. Roy Suryo CS benar-benar buta fakta, atau memang sengaja mengangkangi kebenaran demi hasrat menghancurkan karakter seorang mantan presiden. Para alumni UGM Angkatan 80 sudah bicara, dan mereka melakukan itu tentu tanpa bayaran, tanpa pamrih. Mereka hanya muak melihat kebenaran dipermainkan oleh para badut politik yang mengulintir logika seperti mie instan. Roy Suryo CS selama ini ribut soal kenapa tidak ada teman angkatan yang bicara. Sekarang ketika mereka bicara, kalian malah pura-pura tuli. Maka dengan sendirinya saat ini jelas bahwa bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu, tetapi yang palsu adalah tuduhannya, dan yang busuk itu adalah niat jahat Roy Suryo CS ini. Fitnah itu seperti api, sekali ditiup angin kebencian, dia memang semakin membesar. Tapi hari ini kita siram api itu dengan kesaksian para sahabat sejati Pak Jokowi. Dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana kebohongan Roy Suryo CS kini tinggal abu. Karena itu cukuplah bangsa ini diseret dalam lumpur drama picisan oleh mereka yang hidup dari sensasi dan kegaduhan. Negara ini tak boleh tunduk pada fitnah, hukum tak boleh ragu pada penghasut. Roy Panci CS harus bertanggung jawab, bukan di depan kamera, tapi di depan hukum. Karena ketika fakta sudah bicara, hanya satu tempat untuk para penyebar hoaks, yaitu kursi pesakitan. Dan pesan terakhir untuk Roy Panci CS, kalau kamu masih merasa benar, tunjukkan satu saja teman seangkatanmu yang kuliah bareng dengan Pak Jokowi. Kalau tak ada, maka berhentilah jadi raja tega yang menari-nari di atas kebohongan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.